Dalam Islam tidak ada batasan seseorang menikah kapan. Tentunya setelah orang tersebut balik, mampu bekerja dan berkecukupan, bisa untuk menjalankan pernikahan atau melaksanakan keluarga. Oleh karena itu, menikah muda dalam Islam hukumnya halal apabila rukun pernikahan sah dan sesuai syaratnya. Hal inilah yang dijalani oleh Eli Arsi. Menikah muda memberikan keberkahan pada dirinya dan keluarganya. Memiliki pasangan yang soleh, bisa diajak bersinergi, bersama-sama dalam suka dan duka, telah membuka pintu-pintu rezeki dan rahmat Allah. Dalam usianya yang masih sangat muda, Eli Arsi berhasil mengembangkan usahanya dalam bidang fashion dan klinik kecantikan dengan harapan bermanfaat bagi sesama. Assalamualaikum Teh Eli Arsi. Waalaikumsalam Mbak Ayu. Ini dengan kesibukannya yang luar biasa, setelah sebulanan kita kontak, akhirnya WA saya terjawab. Iya ya Allah, so sibuk banget ya. Iya. Banyak ya kesibukannya Teh Eli ya, Masya Allah. Cukup lah karena masih di-handle sama sendiri juga gitu kan. Di-handle sendiri juga. Oh jadi usahanya Teh Eli juga terjun tangan. Terjun langsung gitu karena ya? nggak kurang gimana gitu kalau nggak terjun gitu kan. Kalau karyawan meskipun udah manajemennya udah lengkap, tapi kalau Eli nggak terjun langsung tuh kayaknya kurang gimana gitu. Kurang ya. Terus anak-anak nih tadi pagi, anak-anak berapa sih Teh Eli? Anak-anaknya 3. Ada 3 ya, masih kecil-kecil semua, diurusin dulu semuanya. Karena saya lihat tuh Teh Eli dengan dasternya juga lengkap. Beneran berdaster ya, gitu mama berdaster. Mama banget gitu yang ngurusin anak dulu, baru ke kantor kerja gitu. ngurusin segala macam ya. Gitu. Masya Allah, luar biasa. Gitu. Baik Teh Eli, saya sapa dulu pemirsa MKTV ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MKTV yang insya Allah dirahmati Allah. Kita bertemu lagi pemirsa dalam perjalanan hati bersama saya Dewa Ayu, dan kali ini saya mengundang bintang tamu yang sangat cantik jelita, ramah, baik hati, murah hati ya. Masya Allah. Masya Allah. Dan beliau merepresentasikan seorang muslimah yang cantik, modis dan juga sukses di usia muda. Ini umur berapa nih Teh Eli? 29 tahun. 29 tahun, belum 30 Masih muda tahun, banget tapi ya. bisnisnya sudah menggurita di mana-mana. Alhamdulillah ya. Teh Eli alhamdulillah ini sudah berkenan ya diundang ke acara perjalanan hati. Jadi perjalanan hati itu cerita dari masing-masing orang itu kan pasti punya cerita masing-masing ya. Ada yang cerita tentang bagaimana mereka mengenal Allah, mendekat ke Allah gitu ya, yang tentu saja jalannya berbeda-beda. Ada yang jihad, hijrah, menuntut ilmu, dan juga ada yang safar gitu. Tapi ada juga cerita tentang bagaimana seseorang itu mencapai tujuan hidupnya, kebahagiaan dan kesuksesan seperti Teh Eli ini, Masya Allah. Dan bukan ada juga Eli yang hebat ya sebenarnya, Allah yang mempermudah semuanya ya. Iya, dan juga ada cerita tentang bagaimana seseorang itu mengatasi kesulitan dan ujian-ujian hidupnya, juga termasuk godaan-godaan yang menggunakan iman gitu ya. Nah, saya pengen tahu tuh, tadi kita udah cerita sedikitnya tentang kehidupan Teh Eli di rumah nih, ngurus anak dulu baru berkantor segala macam. Nah, saya kenal Teh Eli itu kan dengan bisnisnya yang fashion dan klinik kecantikan ya. Nah, boleh cerita dong sedikit Teh Eli, rutinitas kegiatan Teh Eli sehari-hari itu seperti apa? Ya kalau pagi pastinya urusin anak dulu ya, meskipun anak ada yang ngurusin gitu kan mbak-mbaknya, tapi tetap harus Eli pantau dulu kan. Habis itu ya karena Eli punya fashion, sebenarnya Eli punya konveksi kan ya. Kalau konveksi itu sebenarnya kayak home industry aja, kayak cutting dan finishing itu kan di rumah. Itu memang Eli langsung terjun langsung gitu, bikin pola yang kayak gitu-gitunya pagi, terus udah ngurusin konveksi, kayak Eli ngurusin lihat penjahit udah sampai mana nih, udah kerjaannya nih yang harus deadline apa aja gitu. Habis itu lalu baru Eli kontrol ke anak-anak yang di klinik kayak gitu sih. Keseharian kayak gitu aja, belanja bahan, belanja bahan karena Eli belanja bahan juga turun langsung loh Mbak, karena nggak bisa kalau ini PO ini, karena kan musim kayak gini harus apa aja, karena Eli grosir ya, jadi kirimnya kayak ribuan piece, jadi harus up to date gitu, bahannya nggak bahan itu aja yang dipakai kayak gitu. Jadi sampai belanja bahan, sampai desain Eli sendiri. Itu sampai di mana aja tuh Teh? Di seluruh Indonesia sampai ke luar negeri atau gimana? Sebenarnya kalau yang fashion sendiri, Eli tuh nggak ada brand tadinya. Jadi kayak Eli tuh masukin ke pasar Tanah Abang, yang grosir-grosir itu no brand gitu. Jadi kayak tinggal masukin aja. Tapi sekarang karena mungkin
kita nggak punya brand ya, baru 2021 ini kayak Eli mau taikin brand Eli sendiri, kayak grosir pun Eli harus ada mereknya kayak gitu. Ya, termasuk kecantikan Kecantikan juga juga. gitu ya. Pakai L, asalnya L sih Mbak, cuman ya begitu ada yang banding gitu kan, jadi Eli rebrand nama jadi L Glow kayak gitu. Nah, Teh Eli itu kan dari usia muda itu ya sudah punya 3 anak. Emang nikahnya umur berapa Teh? Umur 19 tahun, waktu 19 itu tahun. keluar SMA tuh di usia 18 tahun. Eli tuh kayak keluar SMA bener-bener cuman keluar SMA aja, nggak sempet kuliah gitu kan. Kerja dulu waktu itu 6 bulan, terus kayak ya udahlah, mending kayak udah langsung pengen menikah aja. Terus dari menikah mungkin kerasa ya hidup itu butuh kita harus yakin kita bakal sukses gitu. Kayak waktu itu Eli ngerintis di fashion, kayak memang dulu targetnya juga kayak penjualnya langsung grosir gitu. Itu sama-sama suami ya? Iya, sama-sama suami. Dulu pakai motor Mbak, jadi kayak kirimnya selusin 2 lusin gitu kan, sampai alhamdulillah sekarang kan bisa ribuan piece kayak gitu. Masya Allah, dan suami juga support ya? Iya, bareng-bareng sih, nggak hanya Eli yang di depan, misalnya kayak Eli pemasaran, Bio kayak ngurusin produksinya kayak gitu. Ya. Saling. Nah, Teh Eli dalam memulai bisnis itu kan pasti ada cara-caranya, kiat-kiatnya gitu ya. Yang saya tahu itu kalau kita mulai bisnis itu pertama yang kita lakukan adalah meriset dulu gitu ya. Terus pastikan bahwa produk yang akan kita jual itu bermanfaat. Nah, setelah itu, setelah kita meriset, melihat produk yang insya Allah akan bermanfaat, kita juga harus punya manajemen gitu yang bisa mengelola modal kita supaya segala sesuatunya dapat sesuai dengan harapan kita kan gitu. Jadi gimana caranya, dan kita tuh harus pintar dan cermat mengelola modal itu gitu. Nah, untuk memulai usahanya Teh Eli itu gimana tuh awal-awalnya tuh? Oh, jadi waktu itu benar-benar Eli tuh otodidak ya, kayak nggak ada sekolah fashion dulu, nggak. Terus kayak apa sih? Jadi di semua serba diurusin sendiri loh Mbak. Jadi waktu itu cuman punya, nggak ada karyawan malah, cuman penjahit aja. Kayak mulai packing, kayak order semua Eli yang handle. Jadi kayak semuanya Eli aja gitu, nggak ada karyawan satupun waktu itu. Jadi Eli sama suami dibantuin sama mama kayak gitu, sama jadi orang tua. desain-desain seperti ini, yang ini produk Els juga? Iya, produk juga, ini El Syari. Nah, yang seperti ini tuh Teh Eli bikin sendiri. Memang bener-bener yang kan ada yang memulai usaha itu karena memang dia bakat dagang. Terus tadi Teh Eli otodidak, atau memang kayak teman saya itu dia tidak sekolah fashion tapi ternyata dia bisa menggambar. Jadi akhirnya juga bisa sukses di dunia fashion gitu ya. Nah, Teh Eli memang bener-bener otodidak. Ini sekarang bikin ini sendiri tuh udah mulai bisa gambar atau gimana? Kalau gambar sih belum bisa ya, cuman kayak oh nih kayak di pasaran tuh kayak lagi musim yang kayak gini, outer, terus gitu kayak outer atau tangannya kayak gini. Terus sebenarnya yang bisa gambar tuh tukang cutting sendiri. Nih kayak gini, Mang ya bilangnya, Mang nih kayak gini ya. Ini ininya, oh gini ya Bu, gini-gini. Oke, jadi si tukang cutting itu bisa mengartikan apa yang Eli mau gitu. Kayak ini musim outer ya, outernya kayak gini, ini harus kayak gini gitu. Kayak gitu aja sih. Tinggal lihat pasar dulu. Milih bahannya gitu ya. Kalau bahan Eli sendiri yang pilihnya langsung kayak gitu. Jadi langsung terjun gitu. Karyawannya juga pinter-pinter gitu ya. Iya, gitu udah paham gitu ya. Jadi semua karyawan Eli itu udah paham, karena Eli itu kadang nggak bisa menjelaskan sama kata-kata, cuman mereka udah paham maunya Eli tuh kayak gini, maunya Eli kayak gini. Jadi mereka udah ngerti kayak gitu. Nah, kalau klinik kecantikan itu gimana? Awalnya karena memang coba produk sendiri atau gimana? Awalnya dulu kan sering banyak yang tanya, Kelly pakai apa sih skincare-nya? Kayak gitu sih. Terus kayak wanita itu butuh cantik ya. Gak ada wanita yang nggak mau cantik. Pasti semua pengen cantik gitu kan. Terus waktu itu Eli juga pernah di endorse sama skincare gitu. Terus banyak banget yang tanya. Terus kalau Eli kan otaknya bisnis gitu. Daripada orang ini punya produk orang lain gitu, ya udah Eli kayak pengen ciptain suatu produk yang dimana itu Eli pakai sendiri, dan ya udahlah rundingan sama suami ya pengen ya udah kita buka aja skincare kayak gitu. Lalu namanya bisnis ada prosesnya kan ya Mbak Ayu ya. Di situ kita harus memperkuat branding gitu kan. Rundingan lagi sama suami ya udah untuk memperkuat branding biar trusted, biar customer yakin kita ada dokternya. Lalu di situ Eli buka klinik
kayak buka gitu. klinik. Alhamdulillah ya. Saya suatu hari nanti pasti akan mampir nih Teh Eli. Iya harus banget, ditunggu banget ya. Iya kemarin diundang tuh saya nggak sempet datang karena aduh masya Allah jadwalnya. Iya biasa, pasti sibuk ya. Gitu. Ya alhamdulillah. Baik Teh Eli, tadi kan kita sudah ngobrol tentang bisnisnya Teh Eli ya. Saya juga pengen tahu tuh Teh dalam menjalankan bisnis usaha Teteh pasti kan ada prinsip-prinsip yang Teteh pegang ya untuk supaya bisnisnya Teteh itu insya Allah berjalan terus gitu ya, memberikan manfaat buat sesama dan mendapatkan keberkahan dari Allah ya. Jadi bertambah kebaikan-kebaikan di dalam usahanya Teteh gitu. Nah, prinsip apa tuh Teh yang Teteh pegang? Prinsipnya ya kita harus kayak kita yakin gitu, kita harus bisa gitu kan. Biar banyak banget orang yang karyawan-karyawan yang hidup bergantung sama Eli gitu kan. Jadi prinsip Eli ya harus bisa, harus sukses, harus jadi orang pertama di keluarga kita yang bisa memberikan manfaat, yang bisa memberikan hal yang baik, hal yang positif kayak gitu aja sih. Untuk pelanggan gimana tuh Teh prinsipnya? Kan ada tuh kadang pelanggan-pelanggan apalagi yang memang sudah rutin tuh setiap bulan menerima barang dari Teteh, kalau misalnya ada cacatnya atau gimana itu gimana kepuasan pelanggannya? Kepuasan pelanggan itu paling utama gitu, kayak kenyamanan mereka, terus kayak belanja di Eli tuh mereka tuh harus benar-benar puas dan memang harus nyaman sama produk yang Eli bikin. Dan selain itu juga Eli selalu tanya, selalu follow up gimana nih produk yang dijualnya, lancar atau apa. Kadang mereka juga minta ke Eli custom gitu, misalkan yang penting karena mereka udah continue belanja ke Eli, kalau misalkan dari mereka ada permintaan juga Eli iniin kayak gitu. Yang penting kepuasan mereka aja yang nomor reward utama. Pernah dikasih juga Teh? Kalau grosir sendiri karena itu kan produknya murah-murah banget ya. Jadi sebenarnya paling kayak Eli kasih souvenir kayak tas aja kayak gitu-gitu sih. Karena kebetulan mereka nggak agen, mereka nggak hanya menjual produk Eli aja. Jadi kayak mereka tuh ada di pasar-pasar besar yang memang menjual produk-produk orang lain juga gitu. Jadi nggak khusus produk Eli kayak gitu. Masya Allah. Baik pemirsa, kita simak lagi cerita inspiratif dari Eli Arsy. Jangan kemana-mana, tetap di Perjalanan Hati. Yang pertama kerja keras ya. Lalu jangan mudah menyerah karena bisnis itu butuh proses, kadang gak laku hari ini kan orang-orang menyerah gitu, pokoknya jangan mudah menyerah. Masih bersama saya Dewa Ayu, Perjalanan Hati bersama Eli Arsy menggapai keberkahan. Masya Allah Teh Eli, tadi udah kita dengarkan bersama gitu ya cerita inspiratif dari Teh Eli, mulai dari pengembangan bisnisnya Teh Eli seperti apa gitu ya. Nah sekarang saya pengen tanya tuh, motivasi terbesar Teh Eli tuh dalam membangun bisnis seperti apa sih Teh? Yang pertama kerja keras ya, lalu jangan mudah menyerah karena bisnis itu butuh proses, kadang gak laku hari ini kan orang-orang menyerah gitu, pokoknya jangan mudah menyerah. Terus apalagi ya, sebenarnya banyak sih motivasinya, kerja keras, jangan mudah menyerah, selalu harus punya inovasi-inovasi kayak gitu, terus profesional gitu kan dalam bekerja kayak gitu aja. Itu kalau pengiriman grosir seperti itu, misalnya satu agen itu berapa yang dikirim Teh? Apakah biasanya 1000? Satu orang, jadi kalau grosir itu sebenarnya sih Eli itu penjual offline yang terpaksa dengan keadaan seperti ini harus bisa menjadi online gitu kan. Rata-rata yang barang yang Eli kirim tuh kayak ke daerah Makassar, Sumatera yang kayak gitu-gitu. Jadi misal hari ini Eli punya 10 model nih, dan misalkan jadi pelanggan itu pilih yang ini saya mau 100 potong, 200 potong. Jadi ada beberapa pelanggan, gak hanya satu atau dua, misalkan ada 15 pelanggan atau 10 pelanggan kayak gitu. Bahkan seminggunya satu orang bisa sampai 5.000 atau 3.000-an ya. Masya Allah, luar biasa. Ini
suami juga luar biasa ini Ya, sampai kalau ngurusin konveksi sebenarnya susah-susah gampang sih. Oh, Kadang gitu. Eli, Tapi ya selalu Allah. bersama sama suami Iya, kan? selalu Gitu, kemanapun. Masya Allah. Kadang Eli kalau suami kan dia punya komunitas kayak anak-anak touring gitu. Iya. Nggak boleh, kamu saya harus ditemenin gitu kan, nggak bisa, nggak boleh pergi. Nanti kalau udah kerjaan kondusif, udah semua aman, boleh kamu silakan gitu main-main sama teman Iya. kayak gitu. Nah, saya juga sering lihat di Instagramnya TL itu kan sering TikTokan juga sama Iya, suami itu. ya, Itu TikTokan. strategi marketingnya juga ya? Sebenarnya menurut Elias zaman sekarang tuh kayak branding personal tuh penting banget ya. Iya. Jadi ketika kita ngeliatin kita tuh siapa, nanti otomatis kayak apa yang kita jual tuh orang, oh ownernya ini nih. Oh jadi kayak membuat trusted juga orang-orang. Sebenarnya suami Eli kalau TikTok tuh dipaksa ya, ayo tolong dong, ini biar jualan kita laku dong, kayak gitu. Jadi orang nanti ini tuh siapa sih, jual apa gitu kan, kayak Iya, gitu. kebayang sih. Pak Wahyu juga ya, suami saya kan Iya. kenal juga. Oh tapi gitu, iya, kalau sekali di juga. TikTok kan nggak akan mau gitu. Iya gitu kan, Masya Allah. semua orang nggak mau, cuman memang orang, ih suaminya mau, harus mau gitu kan, nggak boleh nggak mau, kayak gitu sih. Nah itu TLI itu kan salah satu gitu ya strategi TLI untuk membentuk personal brandingnya Iya. TLI gitu ya. Nah untuk yang ke bisnisnya tuh pernah Kak TLI misalnya ikut pameran atau mengadakan fashion show sendiri gitu atau gimana? Nah kalau yang untuk grosir pribadi karena memang barangnya itu grosir dan tidak pernah menimbun barang gitu kan, langsung sold out gitu kan. Nah Eli tuh punya brand yang memang ke fashion Eli sendiri, kayak baju Eli sehari-hari, itu namanya Eli Archie Collection. Itu pernah ikutan pameran-pameran kayak gitu. Cuman mungkin Mbak Eli belum bisa ngatur waktunya yang banyak, jadi ketika teman-teman suka mau ikut fashion show nggak? Jadi kayak belum siap karena desainnya itu memang harus di yang akan Khusus ya? khusus. Jadi kayak Eli belum siap. Kalau pameran-pameran untuk brand Eli Archie Collection itu pernah gitu. Kayak gitu. Memang sih kalau untuk fashion show tuh kayaknya kita harus berpikir keras nih, Iya. apa nih yang istilahnya pakaian seperti apa yang akan kita tampilkan kan gitu, karena kan itu akan mewakili dari seluruh brandnya TLI Iya, kan. betul. Masya Allah. Nah sekarang untuk kedepannya, rencana kedepannya dari usahanya TLI apa nih Teh? Karena kan 11 tahun Eli udah bergelut di bidang fashion ya. Baru 2021 ini Eli pengen bangun brand sendiri. Jadi kayak outer ini brand El Syari ya. Jadi kayak El Syari ini Eli pengen kayak masuk ke fashion show kayak gitu-gitu. Cuman memang bisnis itu kalau manajemennya nggak betul itu berantakan Mbak. Sebenarnya El Syari ini udah Eli launchingkan dan memang udah banyak juga reseller sama agennya. Cuman manajemennya belum benar, jadi belum bisa Eli lepas. Jadi Eli hold dulu. Nah untuk kedepannya Eli pengen naikin brand-brand Eli. Jadi biar orang tahu kalau Eli tuh ownernya brand ini kayak gitu. Itu udah berapa ini Teh? Tadi kan ada brand yang syar'i, Iya. itu ada berapa produk tuh Teh? Mungkin Produk. yang dailynya mungkin yang apakah bentuk dailynya memang yang gamis atau ada yang misalnya hanya kemeja saja gitu Kalau kan? El Syari yang itu, kasual. kalau El Syari itu Eli desain khusus syari. Karena pasar Eli itu syari meskipun doanya Eli bisa bersyari gitu kan, bisa Pakai kimar gini ya? Iya, bisa berkimar. Jadi kalau El Syari itu berkimar satu set Eli jualnya. Iya. Kayak belum ada kepikiran untuk daily, paling kalaupun daily kimarnya yang ke belakang kayak gitu sih. Jadi memang satu set targetnya orang-orang syari dan memang targetnya itu kayak ke agen-agen kayak gitu. Jadi mereka jualin lagi brand Eli gitu. Jadi karakternya TLI itu di produk fashion itu sebetulnya syar'i atau memang gamis biasa aja? Gamis biasa sih Gamis sebenarnya Eli. biasa ya? Yaitu yang Eli kan ada offline juga, Eli Archie Collection. Nah itu Eli Archie Collection itu lebih ke style Eli sehari-hari kayak gitu. Karena kan orang, Mbak Eli ini bajunya spill dong. Kan sekarang spill kan kata-katanya. Spill dong, dari mana, beli dari mana. Nah itu Eli ciptain, Eli pakai sehari-hari dan itu Eli jual di Eli Archie Collection. Oh gitu. Ya soalnya ini kemarin saya itu sampai mengundang TLI karena ada teman saya di Hijrah Coach gitu menyampaikan namanya Bu Nova gitu. Ini mungkin Bu Nova nonton ya. Assalamualaikum Bu Nova. Masya Allah. Teh Ayu itu TLI RC katanya masih muda sudah sukses. Saya bilang, oh iya benar itu teman saya juga. Saya bilang kayak gitu. Nanti dia kapan-kapan saya undang. Dan alhamdulillah bisa kerja ya. di sini sekarang gitu ya. Nah tadi kan untuk yang fashionnya itu ada yang syar'i, ada yang memang gamis biasa gitu. Kalau yang kasual
kasual gitu Teh jual juga Iya, produknya? jual kayak ada kemeja yang kayak gitu-gitu juga jual juga. Di LRC Collection itu lengkap. Lengkap ya? Sampai mukena kalau nggak Ada salah mukena, ya? mukena. Jadi kalau LRC Collection itu daily kayak semuanya lengkap, kayak misalkan harus Eli keluarkan aksesoris, Eli keluarkan, harus Eli pasmina yang kayak gitu lengkap di LRC Collection itu. Nah itu dalam periode misalnya 1 minggu itu satu produk modelnya seperti ini atau gimana ngaturnya Teh Eli? Kalau LRC Collection 1 bulan tuh 4 produk yang Eli launchingkan. 1 bulan 4 Ya. produk gitu Karena kita harus continue kalau satu nggak ada. produk itu berapa banyak yang diproduksi? Kalau LRC Collection masih di angka 400 ya. 400. Ya, tapi itu launching pertama. Tapi kemungkinan bulan depan, jadi pertama produk tuh paling 400 piece gitu kalau LRC Collection. 1 minggu Eli launchingkan misalkan Azkila dress misalnya itu Eli launchingkan dalam 1 minggu, Eli produksi pertama 400. Tapi dalam minggu kedua itu kemungkinan Eli repeat lagi karena sebenarnya nggak lebih mau banyak resikonya, nggak mau menimbun barang banyak-banyak kayak gitu kan. Apalagi sekarang musim live sale ya. Kalau live sale itu juara Mbak. Kalau LRC Collection, Eli everyday deh live sale kayaknya. Kalau ada waktu Eli live sale tiap hari. Masya Allah. Kayak gitu sih. Dan itu tapi pernah ada yang retur nggak Teh? Atau mereka beli putus begitu ke Beli Eli? putus. Beli putus ya? Kalau LRC Collection beli putus. Dan itu memang Eli jual retail, belum ada distributor atau agen-agennya. Masya Allah. Kalau yang klinik kecantikan, saya mau bertanya yang klinik kecantikan itu semua produk kecantikan mulai dari apa sih skincare-nya, terus make up-nya, itu sampai apa sih namanya lipstiknya juga itu ada di situ mereknya? Kalau lipstick belum ya. Karena kalau Eli jual lipstick harus brand Eli sendiri gitu kan. Jadi kalau kayak skincare, karena kalau di klinik kecantikan tuh nggak hanya skincare aja kan dijual, kita ada whitening, itu ada dokter, jadi Eli keluarin juga racikan dokter, ada beberapa produk yang memang harus ada resep dokternya dan memang dikeluarkan sama apotekernya, nggak bisa asal gitu. Jadi kenapa harus konsultasi sama dokter, ada produk yang memang harus dokter keluarin. Kalau produk yang dijual bebasnya itu kayak skincare, kayak Eli juga lagi mau nge-launchingin body care ya sekarang, itu dijual juga di klinik, itu brand El Glow sendiri kayak gitu. Ya, itu harga-harga skincare-nya gimana Teh? Menengah ke atas atau terjangkau buat semua nih? Eli masuknya kayak pengen low budget ya, kayak middle low aja, murah banget, start dari 200.000 itu udah dapat 4 produk kayak day cream, night cream, toner, facial wash, itu udah dapat 4 produk. 170 ada ya, kalau nggak salah, dari itu paket ya 200.000. Facial washnya aja kalau dibeli cuma sekitar 50-60 ribuan aja. Insya Allah ya, jadi bisa menjangkau semua Ya, ya. Termasuk ya. yang produk-produknya ini minimal dari harga berapa nih Teh? Baju, Iya baju. baju itu kalau grosir tuh Eli kan bikinnya gamis ya, Iya. dan memang kuantiti yang Eli ini kalau grosir ada yang kodiannya itu 1.800.000, berarti 90 ribuan ya. Ya, Masya Allah. Iya, 90 Ya, dulu ribuan. kan saya juga di Banjarmasin ada butik Teh ya. Iya. Jadi saya jualnya juga kayaknya harganya segitu. Pasar gitu. Sentral Antasari banyak juga langganan di situ. Antasari ya, di Pasar Banjarmasin Sentral ya. Itu kan grosir juga kan ya. Iya. Karena kalau grosir tidak sama sekali menjual ecer, minimal belinya 1 kodi. Iya baik. Ya baik pemirsa, tadi kita sudah cerita dari motivasinya Teh Eli, juga pengembangan bisnisnya di bidang fashion dan klinik kecantikan. Kita simak cerita inspiratif lainnya dari Teh Eli, tapi jangan kemana-mana, tetap di Perjalanan Hati. Bersyukur banget gitu, udah kayak di posisi sekarang tuh sebenarnya kayak Iya. bukan Eli sih yang hebat, cuman Allah itu maha Luar baik biasa, gitu kan. iya, betul. Masih bersama saya Dewa Ayu, Perjalanan Hati bersama Teh Eli Asih, menggapai keberkahan. Baik Teh Eli, tadi kita udah cerita banyak tuh tentang bisnisnya Teh Eli ya. Pasti dalam menjalankan bisnis dan usaha Teh Eli itu banyak juga kerikil-kerikilnya nih ya. Banyak banget. Luar biasa ya gitu. Orang lihat
gitu kan, padahal prosesnya banyak banget. Iya, luar biasa. Pasti kita juga pernah mengalami yang namanya hidup itu, suka dan dukanya ada, terus ujiannya ada, difitnah, dicibir, dinyinyirin juga pasti ada gitu ya. Nah, bisa share ke kita juga nih Teh Eli, gimana tuh perjalanan hati Teh Eli dalam mengembangkan diskisnya, mulai dari suka dan dukanya juga ada? Prosesnya panjang banget ya, terutama memang kayak orang-orang yang nemenin Eli dari waktu nolnya banget, mama yang nemenin, karena kebetulan mama tinggalnya sama Eli sendiri gitu kan. Semua itu kayak butuh proses, orang tuh nggak tahu dan nggak lihat prosesnya kita tuh seperti apa, karena kebetulan Eli tuh bukan dasarnya bukan dari orang yang keluarga berada gitu kan. Di situ kayak waktu itu kebetulan mama itu sama ayah itu udah bercerai ya dari umur Eli 2 tahun kan. Kayak waktu itu teh jadi pengen nangis deh. Jadi kayak waktu itu teh mama pernah sempat menikah lagi kan gitu. Terus kayak punya anak-anak apa sih kalau anak-anak? Anak asuh? Bukan anak asuh, anak tiri, bukan anak tiri ya, anak gitu. Jadi kayak mama tuh di situ teh mungkin kayak sempat menikah dengan orang yang berada. Jadi kayak sampai Eli pikir kasihan banget mama digituin sama anak-anaknya gitu kan. Gak mungkin, Eli waktu itu masih SMA ya Mbak Ayu, waktu itu Eli masih SMA. Terus makanya Eli kayak mutusin pengen nikah itu waktu itu. Saya harus bisa nih, saya harus sukses nih. Orang tua saya kasihan gitu kan, sampai gak mungkin nih mama sampai digituin aja. Jadi kayak waktu pas Eli SMA itu, waktu pas Eli mau keluar gitu kan, kayak mama tuh udah deh kayak sampai diusir gitu ya, sama kayak dikiranya kayak manfaatin atau kayak gimana gitu. Jadi sampai mama kayak diusir dan benar-benar sakit hati gitu. Di situ Eli, mama kayak udah, mama jadi kayak udahan aja gitu, udahan aja. Jadi mama waktu itu mutusin udahan gitu kan. Terus tinggal sama Eli gitu waktu itu, dan Masya Allahnya ketika ijazah itu belum keluar, Eli udah ada panggilan kayak waktu itu jadi SPG gitu, udah ada panggilan Eli kerja gitu kan. Terus 6 bulan di situ memang, terus kayak Eli udah pengen usaha, kalau sendiri kan gak mungkin, jadi Eli memilih nikah muda waktu itu kan. Terus Eli nikah, dan kebetulan kayak Eli memutuskan kayak pengen buka grosir, bukan grosir kayak konveksi gitu, buka konveksi kayak gitu. Terus Eli harus sukses di situ, bener-bener kayak perjuangannya tuh kayak order sendiri, ke pasar-pasar ikut mobil orang gitu kan, kayak ke pasar pakai motor gitu kan, bawa-bawa karung, nawar-nawarin kan, kayak kalau di sini kayak pasar Andir, pasar baru gitu kan, sampai Eli kayak nawar-nawarin, Bu baju ini, kadang ditolak, enggak saya sama muka bengis kayak gitu ya, bener-bener kayak ke Cianjur dulu, ke pasar-pasar luar kota pakai motor nebeng ke orang gitu kan, kayak nawar-nawarin. Kadang kan kalau orangnya enggak, saya nggak mau. Waktu itu cuman dapat uang tuh kayak 1 juta tuh gitu kan, 2000 berapa ya, berarti 2010 ya, kayak ya Allah dapat uang 1 juta tuh udah alhamdulillah gitu kan. Terus ninggalin anak yang waktu itu udah lagi menyusui ya, jadi kayak kalau lagi menyusui kan beda ya, jadi nggak enak gitu. Terus kayak ya kayak kalau bahasa ini itu namanya sistem cepol gitu ya, nyepolin gitu ke pasar gitu, kayak pergi dari jam segini, produksi sendiri, setim sendiri, terus kayak ke tukang jahit, ke tukang cutting, semua serba sendiri. Orang kan nggak tahu ya prosesnya, orang bisa sampai wah seneng ya jadi Eli Arsi, hidupnya kayak gini-gini, padahal orang nggak tahu prosesnya. Kayak Eli harus sukses, harus bisa banggain orang tua gitu kan. Di situ kayak memang kakak-kakak Eli juga memang kayak belum mapan gitu kan. Di situ Eli kayak ngelihat orang tuh orang Eli beli bahan tuh serol gitu kan. Kayak kalau ngelihat orang, kapan bisa kayak orang lain beli bahan sampai 1 mobil full gitu, jangankan kontainer gitu kan, 1 mobil full gitu, kapan gitu. Cuman bawa uang 1 juta buat belanja bahan gitu kan. Terus kayak ya di situ, tapi di saat itu Eli kayak bersyukur aja gitu, alhamdulillah gitu dapetin uang gampang, dan di situ kayak bisa langsung masuk ke grosir kayak gitu. Jadi kayak orang lain kan sistemnya dicicil gitu, kadang pembayarannya tuh misalkan ngambil 3 juta, bayarnya tuh cuma 100.000, 200.000 itu teh dalam beberapa bulan baru lunas dan ngambil lagi gitu kan.
Dan kayak gitu sih perjalanannya Masya sampai kayak pengen nangis gitu kan. Memang waktu itu teman-teman Eli itu memang nggak ada yang seusia Eli, semua itu 30 tahun ke atas. Waktu itu mungkin usia Eli berapa tahun ya? 19 tahun ya, 19 tahun, 20 tahun. Ya di situ saya harus jadi orang yang bermanfaat di keluarga saya sendiri. Saya harus banggain orang tua saya sendiri. Saya harus apa sih kayak banggain mama gitu kan. Kayak karena mama itu dulu tuh kayak jualan warung-warung kecil kayak gitu sih, kayak gitu sih. Masya Allah, luar biasa Teh Eli. Ya, jadi pertama saya Teh Eli bilang ya di Instagram waktu itu, Teh ini suami Teteh gitu ya. Oh iya, saya bilang gitu kan. Terus umroh bareng-bareng. Nah itu suami ngomong, Bun itu suami istri ini konveksi, grosir gitu kan. Oh ini orangnya memang baik loh ya, cantik, saya bilang kayak gitu. Apalagi waktu Teh Eli diundang, kita diundang ulang tahun ya, jadi ya itu kalau kesan pertama saya ke Teh Eli dan suami memang ini luar biasa, ini masih muda, terus ramah gitu ya, karena kan kalau orang sudah di atas kadang sudah lupa gitu ya. Tapi insya Allah saya doakan Teh Eli mudah-mudahan istiqomah dengan keramahannya Teh Eli, kerendahan hati Teh Eli gitu ya. Jadi menyapa semua ke teman-teman juga, terus murah senyum juga, Masya Allah. Dan perjalanan tadi yang Teh Eli ceritakan ke kita itu semua orang pasti pernah menjalani, tapi saya yakin dengan perjalanan Teh Eli yang ujiannya juga tidak sedikit gitu akan menjadikan sosok Teh Eli yang luar biasa gitu karena Teh Eli tidak akan lupa zaman Teh Eli saat susah dulu, yang itu butuh proses Allah, dan perjuangannya kayak gimana. Jadi kayak kalau ngingetin dulu tuh jadi kayak pengen nangis, kayak bersyukur banget gitu udah kayak di posisi sekarang tuh sebenarnya kayak bukan Eli sih yang hebat, cuman Allah itu maha baik gitu kan. Yang apa sih yang kayak kita bisa sampai detik ini tuh Allah itu yang mempermudah semuanya gitu. Memang kadang Eli juga, ya Allah saya belum jadi hamba yang baik gitu kan, jadi kayak suka ngeiniin padahal semua itu bukan Elinya yang hebat gitu kan. Bahkan hanya Eli keluaran SMA aja loh kayak bisa permudah semuanya gitu kan. Dalam keberapa 2 tahun Eli merintis usaha itu, dan alhamdulillah ketemu langganan waktu singkat 2 tahun ya, Allah mempermudah semuanya. Eli dapat langganan, dapat tembus ke pasar gede gitu kan, kayak bisa beli mobil sendiri waktu itu. Inget banget ya, mobilnya yang waktu pertama Eli punya itu Avanza ya dulu. Dan kayak ya Allah udah seneng banget gitu, kayak waktu itu bener-bener deh kayak pengalamannya tuh kayak bener-bener kayak demi mama gitu kan, karena di balik ini semua ada mama gitu, kayak mama tuh selalu mensupport. Eli bisa, Eli pasti bisa. Jadi kalau bukan kita siapa lagi, kayak gitu sih. Masya Allah, Teh Eli. Maaf ya. Teh Eli, saya juga sampai terharu ini dengar cerita Teh Eli. Ya memang kalau saya lihat nih dari perjalanan hati Teh Eli mulai berusaha bekerja itu lillahi ta'ala ya. Dan itu karena lillahi ta'ala itu berimplikasi pada bertemunya harta yang berkah dan halal nih jadinya. Jadi akhirnya bertambah-tambah terus nih kebaikan dalam diri Teh Eli dan juga keluarganya, dan juga pasti bermanfaat untuk semua juga kan. Masya Allah, Teh Eli luar biasa. Ini mungkin Teh Eli ada yang mau disampaikan kepada Mama di sini ya. Untuk Mama gitu kan, makasih banyak udah nemenin Eli dari beneran deh Mbak. Jadi ini banget, pokoknya buat Mama makasih banyak udah nemenin Eli dari 0 sampai sekarang gitu kan. Tanpa Mama dan tanpa doa Mama, Eli tidak akan menjadi seperti ini gitu kan. Karena bisnis itu kita tuh pengen sukses tuh awal mulanya dari doa orang tua ya. Orang tua itu nomor utama. Pokoknya di balik semua ini ada Mama yang selalu mensupport dan kasih semangat buat Eli. Termasuk suami pasti. Termasuk suami udah jelas, karena suami kemana-mana selalu bareng gitu kan. Kalau sama suami kebingungan nih, lagi ada masalah, yang namanya kehidupan ya pasti ada masalahnya Mbak ya. Kalau misalkan Eli sama suami lagi, Mah ini gimana, kata Mama, misalkan jangan dilanjut atau gimana, selalu kasih minta saran sama Mama. Terkadang kalau misalkan usaha Eli nih kayak yang namanya jualan kan ya, omset itu nggak selamanya kayak gitu. Kita ada ngalamin masa sepinya gitu kan. Jadi kayak
Eli minta doa dulu sama mama doain Eli lagi kayak gini. Cuman Eli nggak mau kayak menceritain nih omset Eli lagi turun, nggak. Cuman kayak Eli minta doa aja, mah doain Eli omsetnya yang ini. Terus kalau misalkan Eli ada ketemu sama buyer atau gimana, suka minta doa dulu sama mama. Ya kalau Sundanya mah ya Eli cinggolnya gitu ya, saya doain kayak gitu sih. Masya Allah, luar biasa Gitu. Teh Eli. Terus semangat ya Teh Eli ya. Iya, Terus semangat dan menebar kebaikan. Masya Aduh maaf Allah. ya jadi nangis Gak bomba apa-apa, gini. Teh Eli. Ya, baik pemirsa, kita simak lagi cerita inspiratif yang luar biasa dari Teh Eli Arsy. Jangan kemana-mana, tetap di Perjalanan Hati Eli Arsy. Kadang Eli berpikir, ya Allah jangan hanya yang dikejar dunia aja gitu, karena dunia itu hanya sementara gitu, akhirat selamanya. Kadang Eli sama suami sering banget nangis, ya Allah Masih bersama saya Dewa Ayu bersama Eli Arsy, Perjalanan Hati Menggapai Keberkahan. Teh Eli, tadi Teh Eli sampai aduh luar biasa tuh air pantalnya sampai gitu nangis ya, kayak sampai gini nangis. mata sampai merah ya. Ya, pada intinya kan setiap ujian itu pasti akan memberikan hikmah luar biasa, dan hikmahnya itu bukan kadang ya, hikmah itu menyebabkan kita semakin mendekat kepada Allah dan mencintai Allah, karena dalam setiap ujian yang kita alami pasti ada hikmah yang luar biasa dan juga kemudahan-mudahan yang kita dapatkan, keberkahan yang kita dapatkan, dan segala kebaikan itu akan diberikan kepada kita. Nah, itu salah satu karunia Allah yang diberikan luar biasa kepada Teh Eli gitu ya. Nah, saya ingin tahu tuh Teh, dari perjalanan hati Teteh tadi, mungkin pasti ada titik baliknya juga kan dari kehidupan Teteh gitu kan. Nah, itu bisa cerita ke kita semua gitu ya, pengalaman apa sih yang paling berkesan atau yang paling menyakitkan sehingga itu menjadi titik balik Teh Eli di kehidupan yang sekarang? Ya kayak cibiran-cibiran orang sih ya, yang kayak dia mah gini, karena kan pasti orang yang pro dan kontra itu pasti ada ya, kayak dihina sama orang gitu kan, kayak diremehin, disepelein kayak gitu sih. Jadi itu jadi ya Allah, saya harus buktiin kalau saya bisa gitu kan. Terus kayak banyak banget sih kayak yang bikin ya Allah, saya yang ngebangkitin hati Eli, kayak harus bisa. Kalau bukan, kadang kalau udah dapet cibiran kayak gitu hati kita lemah ya Mbak. Jadi kayak aduh ya Allah, tapi kita harus bisa, kita harus yakin gitu, kita harus sampai waktu itu ada yang kayak menghina, kayak ya nggak harus diceritain juga ya, cuman ya itu jadi saya harus bisa. Banyak banget sih Mbak yang kayak gitu sih, tapi kita harus buktiin. Dan alhamdulillah sedikit demi sedikit Eli bisa buktiin. Yang tadinya orang itu kayak membenci atau kayak mencaci Eli, nah sekarang itu dia kayak pengen deket justru malahan kayak gitu sih. Dengan kesabaran Teh Eli ya. Kayak gitu. Tentunya dengan sabar, dan kita harus bisa buktiinnya kalau kita bisa. Ya, berarti tadi di fitnahan itu yang menjadi titik baliknya Teh Eli untuk terus bangkit semangat gitu, sehingga menjadikan orang-orang akan melihat sekarang Teh Eli seperti apa gitu ya. Nah, target hidup yang belum tercapai apa Teh? Pastinya bikin sebenarnya Eli kayak belum bikin mamah bangga, belum bikin mamah bahagia gitu kan, karena mamah tuh orangnya bener-bener sederhana. Eli kalau cerita mamah kayak pengen sedih gitu kan, karena beliau orang yang paling hebat gitu kan. Dia dari susah sih, jadi kayak ceritanya susah gitu, karena mamah itu orangnya tuh yang tidak pernah banyak maunya Mbak. Jadi mama mau ini enggak, maunya anak-anak mama sukses, sehat, lahir batin. Mama cuma kayak gitu sih. Jadi kayak pengen bener-bener bahagiain mama, apalagi sekarang mama udah 59 tahun ya. Pengen bener-bener banggain mama gitu, kayak nggak mau bikin kayak usaha Eli, kayak kalau usaha pastinya ya apa sih usaha yang nggak bikin
down gitu, harus selalu tunjukin ke mama gitu, kayak gitu. Masya Allah. Dan kayak- Di sini saya di perjalanan hati, ini episode yang ke-15 atau ke-16 ya, saya baru melihat cerita seorang anak yang begitu mencintai orang tuanya ya, begitu karena Eli mencintai tuh, mama ya, ya, Masya Allah. Mbak nggak bisa kayak berumah tangga sama suami kayak nginep di rumah mertua pun jarang. Kalau misalkan kayak Eli keluar kota itu nggak bisa lama-lama, misalkan kayak kita traveling misal kayak ke LN gitu kan, nggak bisa lama-lama sebenarnya. Yang penting kita udah cobain nih kesini gitu. Karena selalu ingat mama gitu, karena dari kecil memang nggak pernah jauh dari mama kayak gitu, dan suami pun memang mengerti. Masya Kayak Allah, gitu. Dan luar biasa. suami pun sayang banget sama mama Eli. Kadang Eli yang namanya, makanya kayak dosa itu kayak mama kadang suka ada nada tinggi, mama atuh gimana gitu kan. Sama suami selalu diingetin gak boleh kayak gitu, karena jadi suami tuh kayak selalu ingetin gak boleh kayak gitu sama orang tua yang harus mengspesialkan orang tua kayak gitu. Wah, luar biasa tuh tadi Teh Eli itu cintanya sama ibunya, luar biasa. Dan ibu mungkin di sini menyaksikan juga ya gimana Teh Eli mengekspresikan rasa cinta Teh Eli kepada ibundanya. Luar biasa. Ini dari beberapa episode gitu baru saya ngelihat nih ada seorang yang cerita tentang cintanya kepada ibu tuh seperti apa tuh baru Teh Eli nih yang luar biasa. Karena gitu. dibalik itu semua emang ada mama. Selalu ada mama gitu, dan doa mama itu ya, doa ibu itu yang memang menjadikan Eli sampai seperti ini sekarang ya, luar biasa. Nah Teh Eli, saya pengen tahu juga tuh, pasti kan dengan ujian hidup yang Teh Eli dapatkan gitu ya, pengalaman yang luar biasa, dan itu juga kan termasuk sampai sekarang Teh Eli bisa seperti ini kan karunia dari Allah ya gitu. Nah saya pengen tahu juga tuh gimana sih cara Teh Eli mendekat ke Allahnya, gimana cara Teh Eli itu mencintai Allah dalam bentuk seperti apa, mungkin bisa cerita kepada kami Teh. Sebenarnya balik lagi ke yang tadi, tidak ada yang hebat ya, semua Allah yang mempermudah semuanya gitu kan. Ya paling mungkin kayak bener-bener Eli kayak kajian-kajian, pengennya selalu ikut kajian-kajian gitu, karena biar kita dapat ilmu, kayak biar kita tahu caranya mencintai Allah seperti apa. Nah, untuk saat ini kayak Eli mungkin sodako ya, kayak sodako itu kayak berperan penting banget ya Mbak. Di saat kayak orderan Eli itu berkurang gitu kan, gak hanya orderan sih, karena sodako itu sebenarnya bekal Eli buat di akhirat nanti kan. Jadi kadang Eli berpikir, ya Allah jangan hanya yang dikejar dunia aja gitu, karena dunia itu hanya sementara gitu, akhirat selamanya. Kadang Eli sama suami sering banget nangis, ya Allah kita tuh kayak banyak lalainya gitu kan, pengen gitu pengajian gitu kayak sering tiap hari gitu. Di saat kayak Eli dapet ada satu orderan banyak gitu, tapi di situ kayak ya Allah terima kasih gitu kan, udah ngasih semuanya gitu, ngasih. Jadi saya belum menjadi hambamu yang benar-benar taat gitu, dosanya banyak gitu. Cuman ya kayak gitu untuk saat ini, kayak Eli ngaji bareng-bareng gitu kan, sodakoh ya yang paling penting, yang paling bisa Eli jalanin itu sodakoh, karena sodakoh itu bukan hanya pembalasannya nanti di akhirat aja ya, buat bekal, bukan hanya buat bekal kita di akhirat aja. Di dunia pun Allah balas kontan gitu kan. Ketika kita ngeluarin uang segitu, sebenarnya elit enggak kayak nanti sodako yuk biar nanti dapat orderan banyak, sebenarnya nggak seperti itu ya Mbak. Cuman kayak Allah itu kayak tunjukin aja, begitu kita keluarin buat sodako, meskipun sodako Eli belum banyak ya, tapi ya Masya Allah alhamdulillah gitu bisa. Orang pun buat makan susah ya Mbak ya, 50.000 orang sampai terima kasih banyak gitu. Orang pun kalau kita sodako bukan nanti buat bekal kita di akhirat, di dunia pun Allah langsung bales ya. Kayak Eli sendiri kayak ngerasain itu sodako, artinya sodako kayak gitu. Cuman paling ya sholatnya udah jelas, kita Islam harus 5 waktu, sholat sunatnya, duhanya, tahajudnya. Apalagi kalau buat usaha ya, duhanya itu jangan sampai kelewat. Ya, Masya Allah luar biasa. Teh Eli, itu kan tadi Teh Eli juga cerita itu tentang ibu gitu ya. Saya juga pengen tanya gitu ya, peran keluarga
keluarga kecil Teh Eli gitu ya, mulai dari mungkin anak-anak dan terutama suami gitu. Support suami tadi kan sudah digambarkan oleh Teh Eli juga bahwa kemana-mana Teh Eli pasti ada suami gitu. Itu salah satu bentuk support dari suami Teh Eli gitu kan. Nah kalau anak-anak nih pernah nggak protes sama Teh Eli? Mamanya pergi terus atau Sering gimana banget, gitu? Sering banget. Jadi Bunda pergi terus sih, kapan waktu buat Neng kan anak pertama, anak kedua yang paling cerewet tuh yang cewek karena yang satu paling cowok. besar umur berapa Teh? Paling besar 9 tahun. 9 tahun. Dia jarang banget kalau udah gede kan anak cowok itu biasanya nggak mau gimana-gimana. Yang sering Eli shoot tuh anak cewek yang kedua dan itu yang paling bawel. Kapan ya Neng main gitu kan. Sebenarnya ada prinsip sih sama suami harus quality time seminggu sekali gitu kan sama anak-anak. Tapi karena bener ya kayak ngurusin kesibukan gitu, kayak kadang ada Neng nanti lagi ya, ini nanti lagi, jadi kayak bener-bener kayak berdosa sama suami kayak sama anak-anak, kapan kita tahu waktunya sama quality time. Jadi kayak Eli tuh belum dibilang sukses karena masih Elinya yang bekerja gitu, kayak targetnya kayak pengen nanti tuh pengen ada buat orang tua, buat anak. Kalau sama suami kan tiap hari, tapi memang harus ada quality time juga kan berdua sama suami, kayak gitu sih. Ya, tapi kalau saya lihat di TikTok atau di Instagramnya Teteh itu kan luar biasa kebersamaan keluarganya itu rutinitas tadi Teteh juga sudah gambarkan ya. Pagi-pagi pasti ngurus anak dulu dengan dasternya Teteh. Anak meskipun teriak-teriak ya, suami udah gimana ini gitu karena mungkin banyak kerjaan. Neng cantik cepetan ya belajar ya. Bener, tapi anak tuh kayak lebih dekatnya sama nenek. Berarti berarti sekali ya, mulai dari makanya orang tua, aku tidak bisa hidup dengan bayangkan gitu kalau nggak ada mama kayak gimana. Termasuk keluarga kecil Teh Eli ini berarti sekali ya, sifatnya luar biasa kepada Teh Eli juga. Wah, itu mudah-mudahan itu bisa menjadi inspirasi buat para keluarga muda ya, terutama pemirsa NKTV. Ini ceritanya Teh Eli luar biasa. Nah ini tadi kan udah cerita inspiratif dari Teh Eli, mulai dari bisnis, sekarang keluarga juga gitu kan, itu sedikitnya bisa memberikan motivasi, inspirasi, edukasi dan juga informasi bagi kita semua ya. Saya ingin Teh Eli memberikan pesan dong kepada mungkin muslimah gitu ya, karena ini tadi saya juga sudah sampaikan Teh Eli ini representasi dari muslimah yang udah cantik, sukses gitu ya, ramah dan alhamdulillah gitu ya. Mungkin bisa memberikan pesan bagi muslimah di Indonesia Teh Eli? Jangan pernah takut berproses ya, karena yakinlah proses semua hal ada prosesnya gitu kan. Jangan pernah berputus asa karena tugas kita sebagai manusia hanya berdoa, berusaha dan berikhtiar. Selebihnya Allah yang ngasih memberikan. Jadi sebenarnya balik lagi semua dari Allah gitu kan. Jangan pernah lepas dari hubungan kita bersama Allah, kayak berdoa gitu kan, kayak curhat sama Allah kayak gitu. Jadi semua harus dikait-kaitkan dengan itu. Ya, kayak karena gitu. Allah pasti akan memberikan karunia-Nya bagi mereka yang bersungguh-sungguh dan juga mereka yang berikhtiar gitu ya. Insya Percayalah Allah, kayak rencana kita segede gini, tapi Allah kasih segede gini kan. Ya pokoknya intinya kita tidak hanya ingin mencintai Allah, tapi kita juga ingin Allah mencintai kita. Iya betul. Gitu. Sebenarnya Allah nggak butuh sama kita kayak sembahyangnya kita gitu kan. Sebenarnya kita yang butuh sebenarnya. Iya betul Teh Eli. Teh Eli dengan waktu yang sangat singkat ini kayaknya pengen banget sebetulnya saya menggali cerita lebih dalam dari Teh Eli, tapi mengingat waktu ya, saya berterima kasih sekali nih Jazakillah Khair Teh Eli sudah bersedia berkenan untuk diundang ke Perjalanan Hati. Insya Allah di waktu selanjutnya kita akan mengundang Teh Eli lagi, mungkin bersama suami Teh Eli ya. Nanti suami saya suruh tampil ya. Baik Teh Eli, terima kasih waktunya ya. Semoga di lain waktu Teh Eli juga bisa bersedia hadir di acara Perjalanan Hati berikutnya, dan juga insya Allah Teh Eli dalam keadaan sehat walafiat selalu dan berkah usahanya. Amin. Terima kasih Mbak. Sami-sami Teh Eli. Baik pemirsa, hikmah yang bisa saya raih dari episode Eli Arsy adalah bahwa usia muda
muda dan minim pengalaman itu bukanlah penghalang menuju kesuksesan. Jadikan ikhtiar sebagai senjata kebaikan dengan mengerahkan segenap daya dan upaya untuk kebaikan diri dan juga orang lain. Karena sejatinya Allah itu akan datang pada kita yang senantiasa berusaha dan bersungguh-sungguh dalam berikhtiar. Demikian perjalanan hati, saya beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan perjalanan hati di MKTV Bandung. Halo, saya dari Bali. Saksikan perjalanan hati bersama Dewa Ayu di MKTV Bandung setiap hari Sabtu jam 19.30. Halo, Ulun dari Banjarmasin. Ulun dari Barabai. Jangan lupa saksikan perjalanan hati bersama host Dewa Ayu dan para narasumber yang cantik dan inspiratif di MKTV setiap pukul 19.30 hari Sabtu. Jangan kada inget ya.